cantik trio macan. Halo teman-teman, ketemu lagi di acara channel YouTube aku, Teres Angela. Hari ini aku kedatangan teman aku, artis yang hot banget, termasuk salah satu artis panas yang mau buka-bukaan hari ini. Siapa dia? Kita kenalkan, Sasa Alexa. Langsung disiarkan dari studio 1 Teres Angela loh. Oh gila, 5.000 orang yang nonton loh, gila hebat banget, alhamdulillah. 5 juta orang. 5 juta subscriber, alhamdulillah. Amin. Tuh, Gimana, Sa? Katanya hari ini mau buka-bukaan. ini kurang buka-bukaan apa, Angel? Coba, aku sudah lama tidak pernah buka-bukaan di sosial media aku. Iya. Tapi di sini aku buka-bukaan walaupun di ujung sana anakku bilang, "Mami, nggak halal bajunya." Oh my God. Padahal dulu yang follow Instagram gue adalah orang-orang yang pasti pikirannya bejat. Karena gue itu sering pakai baju yang ketat atas, kebuka bawah, coba bayangin. Jadi orang kalau ketemu gue, si seksi gitu ya. Terus? Sebenarnya rada GR, tapi lama-lama jadi kayak udah pakai baju ketutup aja masih si seksi. Ya udah, mungkin itu anugerah Tuhan ya, Bu. Anugerah Tuhan. Sex appeal-nya tinggi. Iya, tapi kan lu kan seksi banget kayak gini. Panggilan job lu tidak terkontrol. Setiap hari syuting, pet. Abis ini ganteng-ganteng serigala. Berikutnya Maaf, beda PH. Aduh. Apa-apa kan serigala nggak ada ya? Ya ampun, saya nggak pernah ganti-ganti serigala. Saya cantik trio macan. Yang Juminten itu apa sih? Aduh. Yang Juminten apa? Asisten rumah tangga. Ini beda PH, tolong Oh ya. iya. Oke, cut. Aduh. Ulang. Oke. Oh ya, ini bahas ini aja. Kenapa kok dibilang artis panas? Artis panas, aku waktu masuk artis ya gampang emosian. Termasuk ibu kan? Apa tadi saya bawaannya marah? Aduh ya Allah. Disemprot sama dia. Tapi gila ya Ajal, Heeh. gue itu memang orang yang nggak pernah mau terlalu pencitraan. Ya. Mungkin banyak artis di luar sana ataupun orang, gue nggak pencitraan. Tapi memang Lu iya apa sih. adanya. Gue apa adanya. Tapi setelah gue masuk ke dunia sinetron, ke dunia entertain, sebenarnya pencitraan itu harus. Kenapa? Betul. Karena tidak semua orang bisa menerima kita. Dan kenapa kita mesti pencitraan? Karena gue itu punya tanggung jawab besar terhadap follower yang ada sama gue. Iya. Iya dong, kalau gue Memberikan kelihatan- contoh yang baik. Iya, kalau gue tuh kelihatannya temperamen, galak, ngomongnya kasar, kan akan dilihat jutaan orang yang melihat gue. Tuh. Luar biasa, jutaan orang. Betul. Jadi selalu berbicara dengan yang santun. Harus, betul. Kecuali kalau lagi panas. Nggak pernah kalau Sani lagi panas berbicara nggak santun. Paling gitu deh. Kayak baru kenal aja. Dan hari ini gue kayaknya mau diajak buka-bukaan. Coba ya Angela Prisa. Baru Ini sekali ini kan, di kalian semua rindu kan follower Instagram selama ini selalu pakai yang tertutup. Hari ini loh, karena tempatnya panas juga ya. Jadi kita pakai baju ya sesuai tema. Nah, karena sebenarnya gue sudah belakangan ini mau merubah image gue. Jadi dulu pertama kali gue punya sosial media yang namanya Instagram, itu gue seneng banget mempertontonkan keseksian tubuh gue. Yes. Jujur, wah, gue bangga tapi dengan kan tubuh ratingnya gue. jadi naik. Mohon maaf, saya di sinetron tidak dijual untuk seksinya, Bo. Oh, oke. Tapi lucunya. Tapi lucunya. Nah, tapi memang awal-awal itu justru gue itu pengennya kelihatannya seksi. Gue arisan, lu tahu dong. Kalau Iya. lu bikinin baju gue pasti bilangnya jangan yang ketutup, harus yang seksi. Iya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin anak makin dewasa dia makin bisa komplain. Gue jujur gue nggak pernah ngajarin anak gue harus pakai baju ketutup, nggak. Tapi dia tambah dewasa, tambah sendiri, tambah gede, dia tambah ngeliat bahwa mami jangan terlalu seksi dong, nggak bagus. Terus gue memang ada keinginan saat ini adalah memupuk di bidang politik. That's why kenapa gue kepengen image yang ditampilkan ke gue. Ya, mau nyalek, insya Allah. Iya, pilih semuanya ya. Sasa Alexa. Coblos tangannya biar kecilan dikit tangannya. Jadi gue mau image gue tuh juga nggak terlalu yang terbuka-buka. Nah,
banyak yang orang nggak tahu tentang background gue Sinjol. Jadi kayak orang tuh taunya gue itu lahir dari model panas, model seksi. Sebenarnya enggak, gue hanya sekali foto seksi pada waktu itu, tapi temanya pun tentang financial planner yang seksi. Karena belum pernah ada seorang perencana keuangan di Indonesia pada waktu itu tahun 2013. Seorang wanita yang sensual, ya, perencana tapi keuangan, berbicara tentang keuangan. finance. Betul, belum ada. Makanya gue diundang salah satu majalah punyanya Trans corporate itu untuk bajunya seksi. Nah, dan banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya gue adalah seorang trainer atau pengajar. Jadi kayak orang bingung, gue trainer, gue ngomongnya aja kalau ngomong bercandaan melulu, kok bisa seorang gue menjadi seorang trainer, ya kan? Itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi orang taunya gue udah di sinetron, orang taunya basically kalau Anda punya wikipedia.co.id ya, itu taunya gue tuh seorang model. Bukan, gue justru sebenarnya awalnya adalah seorang pembicara. Pertama gue ngomong soal keuangan, kedua gue pernah punya sekolah yang namanya Public Speaking Academy, iya kan? Terus gue pernah dan gue mempunyai sertifikasi seorang certified trainer, seorang pembicara, MC juga. Nah jadi itu yang tidak terkuak. Nah di sini nih kenapa gue bilang gue buka-bukaan, ya udah deh gue buka-buka aja sampai biar seger lah kalian semua itu. Sampai di mana gue itu bisa masuk ke dunia sinetron. Gue akan buka di sini gimana ceritanya. Di sini aku buka buat kalian, termasuk baju aku yang buka-bukaan hari ini. Nah sebelum itu biar kita nggak panas ya, biar situasinya itu lebih adem dikit, gimana kalau kita main game? Aduh, main game. Oke, gak apa-apa nih. Oke. Kita akan main game. Gamenya itu adalah kita mau main tebak. Jadi lu nebak apa yang gue omongin. Oke, jadi gue baca mimik bibir lo ya? Betul, lu tau dong bibir gue udah tebal gini, lu pasti bisa dong. Iya, kurang filler dikit tuh bagus, Beb. Waduh, ini gue bacanya aja susah, apalagi dia bisa. Udah. Mempertanggungjawabkan. Halo. Musiknya enak banget. Mempertanggungjawabkan. Apa? Gak jelas. Mempertanggungjawabkan. Pinter ya, nextnya ya. In my head. Dilarang mencintai. Dan mencintai. Dilarang mencintai. Adalah mencintai. Dilarang mencintai. Keinginan mencintai. Apa sih? Ya udah next. Itu salah ya. Bibirnya kurang monyong, Bo. Oke. Ini gua monyongin. Percintaan. Hah? Percintaan. Mencintai. Percintaan. Pencitraan. Oh. Pencitraan. Mempertanggungjawabkan pencitraan. Terus next. Tadi yang pertama mempertanggungjawabkan. Yang kedua dilarang mencintai. Oh, dilarang mencintai. Gue nggak bisa dilarang mencintai. Jadi gue pengennya saling mencintai. Gue nggak suka. Gue nggak suka dilarang mencintai. Yang ketiga percintaan. Oh my god, percintaan. Bukan pencitraan. Ya Allah. Kalau lebih jelas kayak Tuh, jelas kan? Apa sih? Filler dulu deh bibirnya biar lebih kelihatan tebel. Ya Allah, lanjut. Apalagi mau dibuka? Apalagi yang mau dibuka? Gue akan buka khusus temen gue. Benar. Serius? Benar. Karena tidak pernah ada infotainment, baik dalam negeri, luar negeri ataupun luar astronot yang mewawancarai gue tentang buka-bukaan. Oke lah, di Teras Angela gue akan sekarang gue mau nanya. Iya, tanya kan boleh. Lu katanya tadi artis panas. Panas gue emang ya, emosi. Artis panas banget. Ya. Lo kasih syuting aja kalau apa-apa dia gue ngamuk. Ya seperti apa contohnya itu? Oke, gue yang paling serem. Yang paling serem. Nah,
hal terparah kalau gue emosi dulu sebelum gue terapi. Iya. Itu gue suka ke dapur kalau marah. Ngapain? Makan. Ngambil pisau, Bo. Sampai Pisau? sebegitunya. Untung gue gak pernah ditusuk sama dia. Coba ini yang jadi mantan pacar gue ada nggak tahu banget tuh kalau marah suka ngambil pisau. Jadi dulu nyokap gue tuh pernah cerita, umur 5 tahun, gue digodain sama anak tetangga. Iya. Gue tiba-tiba pulang ke rumah, terus gue ngambil pisau, anak umur 5 tahun. Jadi gue bawanya pengen nusuk. Itu serius. Itu pernah nusuk orang nggak? Enggak, gue sih nggak pernah nyakitin langsung orang. Kalau nggak gue dari penjerong kali ini. Iya. Tapi gue bener-bener kayak ngambil pisau, gue kejar-kejar tuh orang. Sampai mantan pacar gue tuh, kalau gue ngamuk udah ngambil pisau dia kabur, Bo ya. Sampai nyokap gue juga pernah bercandain gue, mama baru beli pisau baru nih, bagus dari Belanda. Tajam banget pisaunya. Lah ketawa. Tapi gila tuh sih serem banget, horor banget sih. Maksudnya gue sampai yang kayak begitu kalau marah gitu ya. Kenapa gue punya emosi yang nggak stabil kayak gitu ya? Mungkin memang dasarnya ada gila-gilanya kalian nih, ya kan. Tapi gue nggak pernah menyakiti orang yang misalkan perempuan. Kalau perempuan itu kan lebih lemah. Nah, gue tuh selalu emosi begitu biasanya sama laki. Dalam artian kalau nggak sama laki sendiri, sama pacar atau sama orang yang suka godain gue. Jadi dulu waktu SMA ada cerita juga nih. Dulu sekolah SMA gue tuh seberang rumah. Jadi nenek gue almarhum tuh belanja sayur lah. Gue lagi di depan rumah pada waktu itu. Digodain sama tukang-tukang yang lagi bangun sekolah. Cuit gitu kan. Gue marah dong, gila nenek-nenek digodain. Gue masuk ke dalam, gue ambil golok. Gue langsung masuk ke dalam gedung sekolah itu. Gue bilang, siapa yang gangguin nenek saya? Kurang ajar, udah nenek-nenek digangguin. Langsung pada diem, tau gak? Gue bawa golok 2 biji dan sampai itu nenek gue tuh bener-bener lari ke gedung itu. Terus bilang, maaf ya, ngadem-ngademin gue. Jadi gue tuh bawaannya kalau emosi emang bawaannya pengen nonjok. Terus gue gak bisa berkata-kata, ngomongnya belepotan. Dan iya kayak gak jelas gitu. Sampai akhirnya gue pengen tusuk orang. Nah disitulah gue terapi. Terapinya adalah gue dibawa ke psikiater. Dimana gue harus minum obat. Obat apa itu? Obat penenang nih, itu serius. Jadi mungkin kayak anjing gila. Itu kan kapan? Itu kejadiannya SMP. Dari SMA sampai dengan kuliah. Tapi kejadian itu kalau gue ngamuk nggak kontrol tuh dari gue kecil. Di sekarang tuh udah di tahap yang agak mendingan. Kalau gue emosi gue agak kenangis, ya kan. Tapi itu udah melalui proses yang gila banget sih gitu loh. Gue sampai berobat secara agama dulu, namanya ruqyah, sampai gue pernah ke psikiater dan gue harus minum obat. Nah waktu tapi itu sekarang masih minum obat gak? Nah cerita untuk soal minum obat, gue sekarang nggak minum obat. Kenapa? Karena gue minum obat itu tidak sampai dengan sebulan. Pada waktu gue SMA, gue punya dokter gigi, di mana dokter gigi itu adalah anak buahnya kakek gue almarhum. Dokter gue cuma bilang, Dev, ngomong sama nyokap gue, kamu sayang sama anak kamu jangan disuruh minum obat. Karena kalau dia minum obat, dia akan ketergantungan dengan obat itu. Once dia nggak minum obat, dia akan emosi. Kalau kamu sayang sama anak kamu stop itu obat. Sampai gue di terapi, gimana kalau lo emosi, lo ambil bantal, ya kan? Kamu mau nusuk siapa? Itu kamu ambil pisau, ya kamu sobek-sobek aja tuh bantal atau guling kamu. Sampai seperti itu. Jadi gue harus ngambil pisau atau gue mecahin barang, itu yang terjadi. Sampai akhirnya gue emosinya pelan-pelan menurun. Emosi gue gak pelan-pelan menurun, tapi kebiasaan gue untuk mau baca orang itu berkurang. This is the real story ya. Gue nggak tambah-tambahin gitu loh supaya orang takut sama gue atau enggak lah. Memang gue kayak begitu gitu loh. Bawaannya pengen nonjok, bawaannya pengen marah, pengen emosi gitu ya. Sampai sebelum bokap gue meninggal pada waktu itu, sampai terakhir gue tuh masih orang emosian gitu. Kalau marah meledak-ledak. Tapi bokap gue pernah bilang sebelum meninggal sama kakaknya, Li, gimana kalau seandainya saya nggak ada, saya belum bisa kontrol emosinya dia, siapa yang bakal nolong dia? Karena dulu gue pernah berantem sama nyokap gue waktu gue lagi hamil 8 bulan. Gue marah sama nyokap gue dan nyokap gue dibelain bokap tiri gue kan. Itu gue gigit tangan bokap tiri gue sampai dagingnya mau copot. Itu real, bisa ditanyain ke bokap tiri gue. Di situ bokap gue tuh ya pasti belain gue kan. Dimana setiap kali gue misalkan berantem sama suami gue, sama mantan suami gue, bokap gue tuh selalu di belakang gue belain gue, walaupun dia tahu anaknya salah ya. Makanya pas terakhir kali bokap gue meninggal cuma bilang, kalau saya nggak ada, Sasa gimana kalau nggak bisa kontrol emosinya? Nggak akan ada yang bisa dia dengerin. Mau suami gue, mau nyokap bokap gue tuh nggak ada yang bisa nahan emosi gue. Karena gue tuh kalau udah emosi bener-bener
harus meledak-ledak banget. Jadi kayak itu yang gue inget sih terakhir kali. Dan bokap gue meninggal juga, itu gue sempet, bokap gue nggak mau dilihat sama gue waktu dia sakit. Jadi pada saat gue nyampe di rumah sakit, ternyata bokap gue udah nggak ada. Jadi selama dia masa kritisnya itu dia nggak mau ngeliatin lo, dia nggak mau ngasih lihat ke gue bahwa biar lo nggak sedih. Satu itu, kedua dia masih kaget karena gue pernah marah sama dia. Selama ini gue sering marah sama sama mertua gue juga, kadang gue pernah marah ya, walaupun nggak ngebacok sama bokap gue. Bokap gue adalah satu-satunya orang yang gue nggak pernah marah sama dia. Gue paling takut, bokap gue tuh pawang gue banget, gitu ya. Nah, pada satu hari kejadian waktu gue lagi ada mau bangun rumah, gue ada sedikit clash dan gue di situ marah sama bokap gue. Walaupun gue marahnya nggak sampai bentak-bentak ya, tapi karena bokap gue ngerasa seumur hidupnya dia nggak pernah ngelihat gue marah sama dia kan. Jadi dia kan kaget banget. Dia kaget shock. Gak lama, seminggu setelah itu dia jatuh dari kamar mandi. Kayak jantungnya tuh. Dia masuk rumah sakit, dia bilang jangan bilang sama mbakmu ya kalau papa masuk rumah sakit. Itu. Jadi pada saat udah kritis, mau nggak mau keluarga gue ngasih tau gue. Belum sampai gue ke rumah sakit, baru gue sampai di parkiran, ternyata bokap gue udah nggak ada. Itu keluarga gue cuma bilang, nih emosi kamu, ini pelajaran. Terus adik gue bilang, ini yang lo mau kan, lo marah sama papa jadi kepikiran. Di situ gue berpikir gue harus belajar untuk kontrol emosi gue, karena dengan emosi itu gue kehilangan suatu orang yang paling gue sayangin dan orang yang paling gue takutin. Ya, lu berubah banyak sih semenjak bokap lu meninggal ya, Beb. Lu juga jadi nggak pakai baju seksi lagi, iya kan? Iya. Dan lu berubah menjadi lebih apa ya? Lebih santai. Sebenarnya sih gue masih kalau marah juga gitu. Cuman bedanya bokap gue sama sekarang kan gue ada laki gue lah ya. Suami gue tuh kalau gue marah sama dia dicuekin, dibiarin sampai gue capek, sampai akhirnya gue ngerasa nggak ada tanggapan. Kalau bokap gue mungkin karena gue anak perempuan satu-satunya, pada saat gue marah ya gue ngerasa pede bahwa ada dia yang ngelindungin gue. Jadi pada saat dia nggak ada, gue kayak ngerasa gue kehilangan lah. Walaupun sekarang sebenarnya kalau ada apa-apa pasti suami gue bakal belain gue, tapi dia selalu ajarin gue bahwa ya lu emosi nggak boleh kayak begitu gitu loh. Dia cuekin aja gue, dia nggak ngalamin emosi gue gitu. Ya sekarang gue kalau emosi nggak meledak-ledak banget, walaupun kadang masih ada teriak-teriaknya juga gitu ya. Tapi ya namanya emak-emak ya kan. Tapi gue berusaha untuk berubah karena anak gue mau besar, anak gue mau dewasa, anak gue perempuan. Itu ya, kalau gue terlalu dengan sifat gue seperti itu, gue takutnya impactnya nggak baik ke anak gue. But thanks God, ternyata anak gue tidak mewarisi sifat itu, Bu. Ya anak lu baik banget, nggak pernah marah, sweetheart banget. Iya, beda banget sama gue yang dari kecil udah barbar. Serius. Tapi centil anak lu juga, masih centil nggak? Lebih centil gue sebenarnya. Oh, lebih centil. Gue tuh centil, tapi dulu kalau gue centil, tapi kalau gue digodain orang, gue bisa marah sama orang dan gue samperin. Gue tuh gila banget deh, Bo. Jadi gimana? Seksi, menggoda. Tapi kalau digodain tapi orang, kalau digodain marah. Gila nggak? Iya, tapi mengundang. Gitu loh, mengundang. Gue seksi. Begitu digodain, marah. Nah, makanya Angel, sekarang gue berpikir enggak lah, ya udahlah, gue sendiri yang akhirnya mengundang orang untuk berpikir jorok tentang gue dengan apa yang gue pakai. Karena kata suami gue, lu tuh pakai baju ketutup aja, lu juga udah seksi, bukan begitu kan Bapak? Jadi ya thanks God lah. Jadi gue punya sex appeal ya, that's why gue harus tetap membawa diri gue ke arah lebih baik. Apalagi rencana gue ingin menjadi seorang politikus nanti ke depannya ada gitu loh. Iya. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, kan aku seorang desainer ya, jadi aku tahu macam-macam motif baju. Dari antara segala motif baju, ada bunga-bunga, ada polos, ada renda-renda. Sasa pilihnya tuh polkadot. Tahu nggak sih Sa, artinya polkadot itu apa? Apa sih? Orang yang selalu mikirin seks. Gue banget ya, Bu. Gue kalau ngobrol aja ngomongnya selangkangan melulu. Gimana orang percaya gue pintar, gimana orang percaya gue trainer, pembicara. Orang ngomong ini jorok-jorok melulu. Nggak apa-apa, namanya masih muda ya kan, dan kita ini pembicaraan adult gitu loh teman-teman, ya kan. Nah, suami gue juga pernah bilang,
sampai umur berapa ya bawaannya hornian dulu begini. Jadi selain gue punya emosi yang meledak-ledak, Jadi semuanya panas. iya gue tuh bawaannya emang panas dulu. Dan ada satu hal panas lagi, di ranjang juga gitu. gue kalau lagi panas badannya aja gue horny, Bu. Laki gue sampai bingung. Jadi waktu lu sakit kemarin lu horny juga nggak? Banget. Terus gimana? Lari-lari dong Nikonya takut. Oh enggak dong, tetap pakai protokol kesehatan. Kita dari Dogi Tati, tahu boleh nggak sih? Boleh lah ya kan dicoba. Tuh kan buka-bukaan. Tapi alhamdulillah walaupun Dogista ini ya, Bo, laki gue udah PCR segala macam negatif kok COVID. Untung ya nggak ketularan ya. Enggak, karena kan kita melakukannya dengan happy. Karena kan katanya kalau COVID kan mesti happy. Ya udah Iya. dong. Apa yang membuat lo happy? Making love lah. Emang bener-bener panas kan, panas kan. Dari baju aja polkadot yang dipikirin seks. Oh nggak jauh gitu dari ya? selangkangan. Itu udah pasti Iya gitu? itu beneran. Jadi kalau dari antara segala motif, lu disuruh pilih ini, misalnya polkadot, ya lu lebih sering lu mikirin seks. Oh, All sebenarnya about seks. tadi itu gue ada pengen baju yang lain yang pernah gue Apa? pakai. Macan sama aja sensual. Tapi ternyata pas lihat, Bu ini ukurannya extra small, oh nggak muat. Sekarang gue udah gembala nih. Dulu Enggak waktu kok, gue pakai masih baju seksi itu masih- kok. Seksi like always. Oh, terima kasih. Itu udah bawaan lahir kayaknya nih. Nah terus pertanyaan berikutnya ya. Ah, Sekarang ini kan kegiatannya Sasa nih syuting. Iya. Hoki banget loh di saat sekarang semua ini lagi susah cari duit ya. Sasa dapat stripping. alhamdulillah. Stripping judulnya Sinetron dari Jendela SMP. Betul. Nah, Sasa ini jadi apa? Jadi guru ya? jadi bu guru, masa Jadi bu guru bu guru begini ya? bu guru. Aduh. Yang benar, ini beguru begini. Nah, untuk itu kan sekalian dikasih tahu juga. Oke. Nah, Gue pantas jadi guru. Karena kan gue basicnya adalah seorang trainer. Itu kan yang orang-orang nggak tahu. Gue pembicara. Iya. Mungkin bisa dilihat tuh dari bu gurunya tuh bu guru killer atau bu guru centil? bu guru biologis. Biologis, wah emang casting direkturnya top, Gue bener-bener. pokoknya sebenarnya jadi guru yang agak galak sih sama murid-murid gue, tapi nggak galak-galak banget. Bawa pisau nggak? Nggak bawa pisau, Bo. Kalau sana bawa pisau jadinya acara MasterChef. Jadi guru-guru apa? Jadi guru yang centil atau seksi Nggak. banget yang godain muridnya? Kalau dalam kenyataannya guru yang setia godain muridnya. Oh gitu, emang cakep-cakep ya, berondong-berondong itu ya. Oh ya ampun, gue nonton, gemas. Ini pasti langsung dicubit-cubit sama Sasa. Kalau seandainya di sinetron ya enggak, guru yang memang tegas ke murid-muridnya. Oh tegas. Alhamdulillah setelah 7 bulan off loh itu. Iya. Jadi sama 7 bulan tuh gue nggak kerja. Karena banyak banget cobaan. Jadi dari bokap gue meninggal, gue bangun rumah dengan segala macam dramanya. Kalau Iya. orang yang pernah bangun rumah pasti tahu banget Tahu tuh drama dramanya dan gila pusingnya. parah banget kan. Terus disusul dengan keluarga gue, satu keluarga kena COVID, Yes. termasuk membantu gue, dan gue sih enggak sih. Terus pokoknya bertubi-tubi lah. Ya akhirnya lu ketularan juga Gue dari orang lain. Ya ketularan setelah gue syuting pada saat. Jadi selama gue nggak syuting gue aman-aman aja pada Iya. itu. Nah terus sampai lu bayangin 7 bulan gue habis bangun rumah, bokap meninggal, anak sakit COVID, suami sakit COVID, terus ditimpa gue nggak kerja. 7 bulan 7 nganggur. bulan nganggur. 7 bulan nganggur teman-teman, bayangin nggak? Kayak disuruh banyak introspeksi diri. Yes. Banyak introspeksi diri dalam artian bagaimana gue harus belajar di Bersabar. rumah bersabar. Lo tahu gue orangnya nggak sabaran. Yes. Apapun gue maunya buru-buru, Iya, nggak kayak tadi. sabaran kayak tadi. Coba bayangin, Bo, gue orangnya nggak sabaran, buru. Itu dimana gue ditrain sama Tuhan Harus bersabar. Lihat dong, sabar. Kesabaran lu itu berbuah emas. Stripping Iya. setiap hari, gila duitnya udah kayak celing, banyak banget. ya. Tapi lu tabung nggak sisa kayak gitu atau lu habiskan harus habis? Alhamdulillah gue tabung, jadi gue sama suami gue juga memulai pernikahan ini dari nol. Itu karena doa gue, Bo. Jadi gue bukannya sama suami gue tuh menikah karena dimodalin orang tua, gue Iya. dimodalin orang tua enggak. Bener-bener kayak Dari gue baru start from divorce nol. udah sama suami pertama, suami gue tiba-tiba kena tipu, ya kan, MM-an, dan gue start from zero sama dia. Dari kita nggak bisa pesta, kita cuma nikah di masjid, kita cuma pakai cincin nggak nyampe 3 gram, ya kan, padahal itu bukan cita-cita laki gue tuh ngelamar gue. Sampai akhirnya sekarang kita bisa punya rumah sendiri dari hasil kerja kita, punya mobil sendiri, semua segala macam. Wow. Jadi itu semua dari hasil kerja kita berdua sih.
gue dan suami itu tidak pernah yang namanya minta sama orang tua. Dan satu lagi, kita pernah punya cerita, kita cuma punya uang 100.000, gue nggak tahu dia inget apa enggak ya, punya uang 100.000 dan waktu itu kita cuma bisa beli bubur barito atau apa Lu cuman punya duit 100.000, gue nggak percaya dengan gaya lu dan bener-bener apa ya, lu kan sio macan ya, jadi gue ngelihatnya tuh lu kayak begitu aja bling-bling gitu, aja gitu ya. Iya, glamor aja terus gitu. Gue tuh gila banget, gue tuh sangat nggak bisa pegang duit, gue panas banget kalau tiap pegang duit pasti kayak harus habis. Bukan harus habis, tapi nggak tahu kenapa bawaannya pengen pakai itu duit, pengen pakai itu duit terus. Ya emang duit harus dipakai. Seperti laki juga harus dipakai ya. Aduh, seperti laki harus yang nggak punya laki gigit jari. Lo tau nggak sih, show gue tuh adalah macan api. Udah macan api lagi. Udah macan api, jadi kan show macan tuh ada macam-macam. Kalau anak gue tuh elemennya tanah katanya. Tapi kita percaya nggak percaya. Dia ngademin dong berarti. Iya. Gue shownya macan api. Zodiak gue Leo. Terus kata orang Jawa bilang karakteristik gue apa ya namanya? Watu gunung. Watu gunung lo tau nggak apa? Batu gunung. Keras banget ya. Sekeras-kerasnya umat, sekeras manusia itu gue. Jadi sebenarnya terima kasih juga ya buat orang-orang yang sabar di samping gue. Termasuk suami gue? Ya, sahabat gue. Termasuk gue? Sahabat kita gue. berteman lama loh. Sahabat gue, suami gue, atau siapapun yang bisa stand up sama gue seperti ini. Gue bukan salut sama diri gue, tapi salut sama mereka yang bisa menerima gue yang emosian dan panasan dan keras kepala. Itu sih luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau dia marah-marah sama gue gitu ya, kita lagi slack lagi itu dia marah sama gue, terus gue mikir gini, ya marah-marah tapi gimana ya, gue sayang sama dia, kita teman udah tahunan ya. Jadi gue pikir-pikir, udahlah, marah-marahnya tuh udah nggak usah diambil hati. Dan gue kalau marah parah banget Angel, bisa kayak gitu kan? Kayak iya gini gitu. Ya padahal cuma itu parah, itu parah banget sih. Gue juga nggak tahu kenapa ya bisa begitu. Kadang gue berpikir, tapi kan namanya teman baik itu selalu mengerti dan memahami diri lu yang sebenarnya. Tapi basically kalau lo tahu, gue orangnya sangat perasa loh. Gue sensitif perasa, dan gue tuh walaupun keras kayak gini, orang dibalik sifat orangnya keras, sebenarnya ada hati yang, dia tuh punya hati yang lemah loh. Itulah gue. Iya, bener juga sih. Jadi Leonya dapet, gengsinya dapet. Iya. Terus kerasnya dapet juga. Untung lu jadi bintang sinetron. Coba bayangin nggak? Kalau gue jadi master chef, yang gue potong bukan daging, tapi nih daging orang. Untung lu jadi artis, tau nggak? Jadi artis itu kan maksudnya seseorang yang bangga gitu loh, maksudnya. Dan jangan salah loh, figur bekerja di dunia keartisan, di mana kita mesti berperan pura-pura. Disitulah di lokasi itu juga kita harus banyak pura-pura. Dan di situ emosi gue tuh bener-bener ditahan. Lu sama teman sendiri lu marah-marah bisa, karena lu gak ada hubungan kerja, tapi di bagaimana lu mesti kontrol emosi lu di lokasi syuting, bagaimana caranya lu tetap smile walaupun lu enek banget dan lu pengen bacok tuh orang. Itu lu belajar di lokasi. Kalau lu berantem di lokasi syuting lu gak dapat kerjaan. Nah, betul, jadi lu tahan banget di situ. Kalau ngobrol sama salah satu nggak ada habis-habisnya. Kalau nggak ketawa ya ada aja yang dia perbuat. Ulahnya tuh bener-bener mengemaskan. Nah, justru itu dulu gue sering banget dapat job dari Angela Prisa. Iya. Karena MC di acara. Lucu banget, semua orang bisa ketawa pinggal-pinggal dari ujung sampai ujung. Gila nih, lucu banget loh. Tiba-tiba jadi artis ngetop gitu ya. Belum ngetop banget sih. Ya menurut gue ngetop. Karena belum semua orang tahu gue. Jadi supaya gue ngetop, tolong di follow Instagram gue Sasa Alexa _NH ya. Tolong di follow ya Sasa Alexa. Like yang banyak. Kamera kok kelihatan banget nih belahan gue, ya Allah. Ya, coba cuma di sini aja aku mau buka-bukaan, tolong. Ya, selebihnya gue nggak ada buka-bukaan lagi karena anak gue udah protes deh. Terus satu lagi, lu pernah nggak digangguin? Jadi ada orang makhluk halus, bukan, yang lebih menyeramkan sama laki-laki, lu kan seksi banget nih, terus lu digangguin, pernah nggak? Kalau digangguin secara personal nggak pernah, tapi kan kalau di Instagram ada yang ngomong jorok apa ya pernah di blok lah sama gue. Langsung lu blok. Tapi kalau ketemu gitu, wow, seksi banget nih. Enggak ada yang pernah berani. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang pernah kayak begitu, dan kurang ajar sama gue secara langsung sih nggak pernah. Mungkin gue akan bisa tonjok dia ya.
Tapi kalau gue digangguin makhluk halus juga pernah loh. Ih. Mau panjang gak nih ceritanya? Bahaya nih. Maksudnya ganggu makhluk halusnya tuh gimana? Gerabak-gerabak lu gitu? Gue digangguin makhluk halusnya itu pada saat gue di rumah yang lama. Dulu gue masih tinggal di Kelapa Gading. Ini namanya rep-repan. Anak gue masih bayi pada waktu itu. Iya. Gue ngerasa banget rep-repan ada tangan panjang-panjang. Yang satu megang tangan gue itu terasa jari-jarinya semua panjang. Terasa kasar, itu nyekek gue. Satunya lagi megangin tangan gue. Dan gue itu rep-repan, gue tuh baca doa aja gak bisa. Tapi gue berusaha ngelawan. Gue ngelawan, gue lama-lama tuh kelepas sendiri. Rep-repan lu tau gak sih kayak lu melek gak melek itu lu berasa melek. Nah, sampai gue pindah ke rumah baru pun kayak begitu. Oh, ada yang ngikutin lu kali? Emang badan gue mungkin banyak jinnya kali ya. Tapi kalau ini Tapi bukan... lu pernah pakai gak sih kayak susuk? Pernah pakai susuk 16 di muka gue. Dan gue jujur sama suami gue yang sekarang. Serius? Gila, gue temen yang tahunan aja gak tahu. Ya. Dan gue dulu suka mandi tiap malam Jumat ke gunung dan mantan suami gue tahu. Kenapa? Karena dulu gue punya mantan suami bandel banget suka main cewek, Bo. Jadi tuh gue kayaknya tuh ketakutan banget kehilangan dia pada waktu itu. Tapi jadi diperbudak akan perbudak kan kayak itu. Sampai gue pernah merinding gue. Waktu itu dikatanya orang pinternya gimana caranya biar suami lo nempel sama lo. Air maninya dia, nggak disensor kan? Itu gue taruh di sana dalam media. Gue bawa lah ke tempat itu di daerah Jawa Barat pada waktu itu. Gue kubur, ada fotonya dia, foto gue sama gembok. Terus pergi lagi lah dia sama lo? Enggak juga, tetap selingkuh juga. Dan malah sekarang suami gue gak gue apa-apain, berturut aja tuh. Iya ya, bener ya. Dan sampai akhirnya, jadi waktu gue balikan lagi sama suami gue sekarang, dia gak pernah ngelarang. Cuman dia lama-lama ngasih tau ke gue, lu buat apa sih kayak gitu-gitu. Dia sih pernah ngikutin gue. Mandi malam jam 2 pagi, jam 3 pagi mandi, bertapa. Gue pernah bertapa, gue pernah pasang susuk. Sampai akhirnya gue lepas. Lu lepas kenapa gitu? Apa lu insyaf? Atau lu bertobat? Atau lu ternyata menyadari kalau yang karena suami gue yang sekarang tuh ngasih, walaupun dia nggak agamis banget ya, dia ngasih pemahaman bahwa apa gunanya. Maksudnya ternyata setelah gue nggak pakai susuk apa segala macam, gue tetap kelihatan cantik, gue kelihatan seksi. Itu karena sugesti gue doang. Ya udah, dulu mungkin gue kayak nggak pede sama diri gue, takut kehilangan laki gue gitu ya. Malah jadi ngetop. Itu dia. Iya kan? Rezeki gue malah jadi bagus. Ngetop, iya. Makanya. Oh gitu. Itu pernah nah banget. itu dibuka ini gimana ngilanginnya? 16 tusuk. 16. Jadi gue pernah diruqyah. Akhirnya di situ dikeluarin. Ya udah. Dia keluar semua sendiri? Enggak sih. Diapain? Ya gue juga sebenarnya kan nggak tahu proses pasangnya bener apa enggak. Yang gue tahu gue bawa berlian nih, berliannya ditempelin di sini kan, kesini juga gue nggak tahu ya itu bener-bener dipasang apa enggak gitu kan. Cuman ya nggak ada yang keluar apa-apa sih dari muka. Dan gue suka mandi, terus bedak gue dikasih, ya gitu-gitu lah. Oh, bedak lo kayak dibaca-bacain. Iya. Lo kalau pakai bedak itu jadi cantik, kalau lo nggak pakai bedak itu jadi buluk gitu. Berasanya padahal enggak juga sih. Padahal enggak juga. Gue lebih cakep sekarang. Iya, gimana? Jujur ya, gue kenal lu dari lu dulu banget sampai sekarang. Ya menurut gue cantikan sekarang. Waktu lu kenal gue itu gue udah nggak pakai susuk, karena kan gue udah sama suami gue yang sekarang. Iya, makanya. Itu juga udah cantik. Gue nenenin aja suami gue yang sekarang nurut. Malah cinta mengalahkan segalanya namanya. Ya, cinta mengalahkan segalanya. 16 susuk lewat. 16 susuk lewat, gila ya. Rezeki langsung makin lancar jaya. Percaya sama Tuhan yang aja. Tuh, percaya sama Tuhan. Beneran. Ini pelajaran berharga buat teman-teman semua ya. Jangan pernah coba yang begitu-begitu ya. Lo tau gak sih, satu lagi belum gue buka. Apa? Belum bokap gue meninggal. Kan gue berantem. Nyokap tiri gue telepon. Mah, aku bilangnya tante, kasih tau sama papa ya. Aku nggak pernah mau lagi ketemu sama papa. Aku coret aja dari kartu keluarga, ya kan? Jangan anggap aku anak. Dan paling aku akan nemuin papa nanti aja kalau nanti papa udah meninggal di kuburan. Dan lo tau seminggu setelah itu ya itu, gue ngeliat bokap gue udah nggak ada. Aduh. Jadi hati-hati dengan apa yang lu ucapkan kalau gue. Tuh. Karena gue termasuk orang yang apa yang gue ucapkan untuk diri gue sendiri, apa yang gue pikirkan itu banyak kejadian. Dulu gue pernah berminta sama Tuhan, ya Allah, gue selama ini nggak dihargain jadi istri sama suami gue yang pertama. Gue pengen punya suami yang menghargai gue apa adanya. Nggak apa-apa deh gue cerai sama yang ini, nggak dapet harta, nggak apa-apa. Gue pengen mulai segala sesuatu dari nol. Ini jadi kewujudan. Bener ya, nol. Makanya kata-kata tuh gila. Dari Gue nol pingin itu rumah bener. yang begini, Bener. mobil yang begini, Semua keliling dunia.
Oh benar itu benar gitu itu benar. dong. Dan gue selalu bilang ngomong yang bagus-bagus. gue orang kan banyak bercerita gini, gue pengen umroh atau misalkan lu Holy Land, gue Ya. selalu bilang gue pengen umroh tapi pakai fasilitas yang VVIP. Beneran nggak? Real. Wow. Jadi bener, apa yang gue Gila, ucapkan, apa yang gue pengen itu tuh dikabulkan Tuhan. Cita-cita gue adalah gue pengen banget bukan cita-cita, doa gue adalah gue selalu bilang, nak, mami pengen kamu jadi anak yang solehah, kamu anak yang kaya raya berkelimpahan. Karena doa seorang ibu tuh mustajab banget, maksudnya bakal diinin sama Tuhan. Itu yang gue pengenin dari anak. Ya teman-teman, nih kalau nggak ditutup ya, kalau nggak di-cut ngobrol sama Sasa Alexa tuh seru banget. Bisa sampai besok lagi baru selesai. Bisa season 2 nih. Iya. Nah teman-teman jangan lupa follow, subscribe, komen, like yang banyak, bagikan ke semua teman-teman. Sharingan tentang Sasa ini sangat bermanfaat banget bagi semua wanita-wanita galau di sana. Ingat, jangan pakai susu. Cukup susu. Apa sih? Ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you Tara Sasa. Angela.